Waktunya kita memulai kegiatan webinar sesi ketiga ataupun sesi terakhir di malam hari ini sebagai lanjutan dari sesi satu dan sesi 2 di minggu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir dari Kombel Kemantek SMA Teknologi dari Kabupaten Sukabumi. Izinkan di sini saya memandu jalannya kegiatan webinar untuk malam hari ini. Untuk tema pokoknya seperti yang sudah diutarakan di awal sesi, yaitu tentang bagaimana kita mendaftar di aplikasi TikTok agar nantinya kita mendapatkan penghasilan ataupun cuan, dan juga bagaimana nanti manajemen sampel secara gratis di aplikasi TikTok yang akan disampaikan langsung oleh pemateri kita, yaitu Kang Hamdan dari lulusan ataupun alumni Universitas Kebangsaan Bandung, dan juga beliau sebagai penggiat di sosial media yang berhubungan dengan afiliator ya ataupun yang lainnya, tidak hanya di TikTok. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir untuk mengikuti webinar kali ini. Nah, mudah-mudahan webinar pertama sampai ketiga di malam hari ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang dijadikan eh, tolak ukur dalam memanfaatkan media sosial di era digital seperti saat ini. Baik, adapun rangkaian acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua nanti akan ada sambutan dari Ketua Kombel Semantek yang alhamdulillah sudah bergabung dengan kita. Yang ketiga nanti acara penyampaian materi yang akan langsung disampaikan oleh Kak Hamdan. Yang keempat nanti ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir doa tutup. Begitu, marilah kita mulai acara ini dengan berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara di malam hari ini diawali dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan kegiatan dari awal sampai akhir berjalan lancar ya, sesuai yang sudah direncanakan. Masuk kepada sesi yang kedua, yaitu pemaparan program yang akan disampaikan oleh Ketua Kombel SMA Teknologi ataupun Semantek yang pada malam hari ini sudah bergabung bersama kita, yaitu Bapak Edi Gunawan MPD. Sekaligus beliau selaku fasilitator di RKAM Kemenag dan juga pelatih di Guru Belajar Pengurus Pusat JSMB. Untuk itu kepada Bapak Edi Gunawan MPD, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Apakah suaranya sudah terdengar, Munir? Sangat terdengar. Sangat Baik, terdengar, Pak. Silakan. siap. Terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Assalamualaikum terdengar baik. warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Mohon izin semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia tentu saja ya Bapak dan Ibu. Tak terasa 3 batch akan kita lalui. Tentu ada banyak harapan dan juga permohonan yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama, tentu saja saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian di seluruh Nusantara. Tentu dari semuanya ini kebanyakan adalah Bapak Ibu guru. Sama seperti halnya saya sendiri juga sebagai pegiat pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu, tema kita yang diambil tentu saja bagaimana kita mampu memberdayakan kontek. Karena kontek kita adalah kontek transformasi digital hari ini, tentu semuanya harus memiliki elaborasi. Yang mana elaborasi ini yang pertama sebagai guru, tentu Bapak dan Ibu hari ini kita dituntut untuk terus mentransformasi
mentransformasikan digital sehingga harusnya mempermudah dari kinerja Bapak dan Ibu sekalian. Dari sisi mana dipermudahnya? Yang pertama, tentu Bapak dan Ibu akan mendapatkan legal standing dari kegiatan-kegiatan yang diikuti di komunitas belajar SMA Teknologi. Nah, selanjutnya juga Bapak dan Ibu, kenapa itu harus dijadikan dasar? Karena hari ini memang everything is PMM Bapak dan Ibu. Semuanya harus melalui PMM untuk mempermudah sekali lagi langkah mudah Bapak Ibu sebagai tenaga pendidik di seluruh Nusantara sehingga sistem pembelajarannya bisa mandiri dan bisa sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu yang membuat planning dan perencanaan apa yang memang sebetulnya dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu. Sehingga memanage waktunya itu tidak akan lagi ada yang mengejar-ngejar kegiatan webinar karena kalau saya hitung 32 poin dari pengelolaan kinerja itu cukup 2 jam dalam 1 minggu Bapak dan Ibu atau lebih kurang Bapak dan Ibu bisa mengumpulkan 4 poin dari setiap kegiatan. Nah, kegiatan ini juga terelaborasi dalam kegiatan poin tersebut Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu semuanya apabila nanti memasukkan sertifikat ini bisa kepada sertifikat poin pertama dan sebagai peserta tentu 4 poin sudah didapat oleh Bapak dan Ibu. Dan ke depan kita semua akan terus membantu Bapak dan Ibu untuk pemenuhan kebutuhan administrasi sehingga Bapak dan Ibu bisa lebih fokus nanti kepada hal-hal bagaimana mendampingi murid-murid secara pedagogik. Nah, selanjutnya selain daripada itu juga Bapak dan Ibu, bagaimana Bapak dan Ibu bisa mengembangkan diri. Sekolah Bapak dan Ibu juga bisa terekspos demikian rupa. Nah, maka pemanfaatan media sosial ini menjadi mutlak adanya harus dilakukan oleh kita. Kenapa? Karena 2/3 dari warga masyarakat Indonesia adalah pengguna media sosial. Bisa dibayangkan oleh kita semua bahwa hampir lebih dari 140 juta jiwa itu menggunakan Android Bapak dan Ibu. Nah, apabila itu dilakukan, maka sistem campaign kita alangkah lebih mudah bisa dilakukan ketika kita bermedia sosial. Nah, media sosial yang seperti apa sih? Karena itu akan menjadi rekam jejak digital sebagai orang atau sivitas akademika, tentu kita harus mulai membangun sebuah sistem. Sistem yang pertama adalah ada kebermanfaatan. Kebermanfaatan yang pertama adalah tentu untuk diri kita. Bagaimana rekam jejak digital Bapak dan Ibu sebagai guru atau sebagai pengusaha atau sebagai pegiat sosial itu bisa terekam secara digital. Nah, lalu juga setelah itu di mana kita bekerja juga potensi dari company kita juga bisa terekspos oleh Bapak dan Ibu. Nah, yang paling penting tentu Bapak dan Ibu kita juga bisa mengajak teman-teman murid kita atau teman-teman guru kita untuk terus menyampaikan kampanye-kampanye kebaikan yang ada di sekolah atau di dinding kelas Bapak Ibu atau di kegiatan-kegiatan Bapak dan Ibu. Apabila itu dilakukan maka 140 juta jiwa dimungkinkan sekali lagi dimungkinkan akan mengetahui akan mengikuti jejak daripada digital Bapak dan Ibu. Nah, lalu kita juga harus mulai paham kira-kira media sosial apa sih yang hari ini tuh dari sistem volunteer-nya itu sangat kuat sekali. Nah, sistem volunteer yang sangat kuat dan mudah serta sering di-scroll oleh kita semua tentu hasil analisis menyebutkan adalah media sosial jenis TikTok, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena tontonannya itu ringan, lalu juga setelah itu brandnya juga lebih mudah dan juga lebih komprehensif. Nah, ketika itu dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu segala kegiatannya bisa terekspos. Selanjutnya juga, selain daripada terekspos, di batch 1 dan batch 2, narasumber sudah menjelaskan. Jangankan yang followernya banyak gitu ya Bapak dan Ibu. Sekalipun followernya sedikit, itu Bapak dan Ibu bisa bermitra, bisa berkolaborasi, dan pada akhirnya bisa menghasilkan uang Bapak dan Ibu. Nah, harapannya ke depan, potensi atau cita kita bukan pada bagaimana kita menghasilkan itu adalah reward kecil saja. Tapi bagaimana kegiatan-kegiatan Bapak dan Ibu, tempat Bapak dan Ibu tinggal, keseharian Bapak dan Ibu, itu bisa didokumentasikan secara digital. Kenapa? Karena ruangnya sekali lagi ruangnya itu tersimpan secara gratis Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita upload video, lalu juga kita upload dokumen lain, itu bisa tersimpan secara digital dan aman. Kita tidak diminta pajak gitu Bapak dan Ibu selama akun kita memang tidak melanggar prerogatif dari company itu sendiri. Selain TikTok tentu banyak media sosial lain Bapak dan Ibu. Nah, bayangkan kalau misalkan kita ingin menyapa 100 orang tua siswa misalkan atau 100 teman kita itu bisa membutuhkan beberapa hari
untuk bisa ketemu langsung. Tapi ketika kita buat di media sosial, maka 100, 1000, 10.000, bahkan 1 juta dan puluhan juta itu bisa melihat. Bahkan track record-nya itu bisa tersimpan secara permanen, Bapak dan Ibu. Nah, ketika melihat potensi itu, dengan regulasi 7607 Permendikbud 2023, maka kami di komunitas belajar mengembangkan diri, membantu rekan-rekan untuk mulai memahami bahwa banyak potensi di sekeliling kita. Itu artinya kita semua memberdayakan konten. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kenapa hari ini kita sering berdiskusi menggunakan WhatsApp tetapi kurang memiliki makna. Nah, maka dari itu kita di komunitas belajar Semantek itu membuat grup WhatsApp itu semata untuk berdiskusi. Kira-kira Bapak dan Ibu nanti bisa saling berbagi hal-hal yang mungkin menjadi tantangan, rintangan, atau juga praktik baik. Nah, kami bisa siapkan nanti. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang kami gandeng untuk berdiskusi menjadi narasumber di kombel kami. Dan selanjutnya kita akan kembangkan bersama komunitas-komunitas belajar. Atau juga Bapak dan Ibu ingin mengembangkan komunitas belajar di sekolah Bapak dan Ibu. Karena sesungguhnya hari ini Bapak dan Ibu menjadi bahan pertimbangan daripada peningkatan kualitas atau mutu guru itu sesungguhnya harusnya dikembangkan di komunitas belajar sekolah masing-masing Bapak dan Ibu. Tetapi karena ini adalah izin pertama, maka komunitas-komunitas yang sudah terlebih dahulu berdiri dan diakui di PMM itu harus terus membantu dan berkolaborasi. Nah, terakhir Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan sedikit blueprint tentang bagaimana pelatihan-pelatihan kita sekarang dan juga ke depan. Bapak dan Ibu, karena kita sudah bermitra, kita menjadi saudara, kita sudah menjadi teman atau sahabat untuk terus bercerita bagaimana kegundahan dan keresahan di lapangan, maka nanti Bapak dan Ibu boleh menuliskan kira-kira apa yang dibutuhkan, pelatihan seperti apa. Karena saya yakin ruang dan waktu akan bisa ditembus dengan sistem daring, Bapak dan Ibu. Artinya akan meminimalisir kegiatan-kegiatan yang memang menyita waktu. Bapak dan Ibu juga bisa menyampaikan kira-kira waktunya jam berapa dan lain sebagainya. Ini bisa kita menjadi sebuah kesepakatan ke depan. Bahkan mungkin saya juga bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang memang sudah punya banyak best practice. Best practice di mana nanti bisa menginspirasi Bapak dan Ibu dalam keseharian menggelar sebuah kegiatan-kegiatan profesional Bapak dan Ibu. Yang paling terakhir Bapak dan Ibu, dalam kegiatan di batch 3 ini, saya akan sampaikan, Kak Hamdan ini adalah alumni dari Sekolah Merdeka Belajar. Bagaimana kami mulai melihat sebuah perguruan tinggi dengan beasiswa, lalu mengembangkan diri sebagai konten kreator, lalu sebagai volunteer di beberapa kegiatan. Dan ini patut kita coba diambil dan diterapkan terhadap guest-guest dari sekolah kita. Nah, mungkin saja nanti Bapak dan Ibu juga butuh achievement motivation dari Kak Hamdan langsung misalkan untuk diundang dalam kegiatan luring ataupun daring. Dan mungkin saja juga saya dari komunitas, lalu juga para penggerak yang lain itu berkunjung ke daerah-daerah yang ternyata kita tuh tersebar di seluruh Nusantara. Kalau di tahun kemarin saya sempat mampir ke Sorong, saya juga sempat mampir ke Binjai, saya juga sempat mampir ke area Sulawesi di antara Goa, Makassar, lalu juga beberapa daerah-daerah lain. Ya, siapa tahu nanti kita semua bisa ketemu secara langsung di daerah masing-masing Bapak dan Ibu. Atau mungkin Bapak dan Ibu yang bermain di area Jawa Barat. Kita bisa bertegur sapa, lalu kita bisa menjadi sebuah keluarga baru, yang mana ke depannya kita bisa saling berbagi di dalam kebaikan, terutama mungkin di bidang pendidikan. Nah, itu saja Bapak dan Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu keresahannya bisa diceritakan supaya bisa didiskusikan dengan Kak Hamdan. Mudah-mudahan harapannya di batch 3 ini Bapak dan Ibu sudah bisa mempraktikkan. Minimal TikTok Bapak dan Ibu, media sosial Bapak dan Ibu bisa dijadikan alat kampanye sekolah Bapak dan Ibu, atau juga profesionalisme Bapak dan Ibu sebagai guru atau sebagai profesional lainnya yang hadir pada kesempatan hari ini. Ya, selanjutnya lebih bagusnya lagi Bapak dan Ibu udah mulai bisa berkolaborasi dengan Kak Hamdan kalau yang followernya di bawah 1000 misalkan atau di bawah 100 misalkan. Tapi yang followernya sudah banyak mungkin sesuai dengan yang di batch 2 kemarin, ya siapa tahu nanti Bapak dan Ibu bisa monetisasi sendiri.
Artinya apa, Bapak dan Ibu? Kita semua bisa membangun sebuah company secara digital. Perusahaan secara digital, Bapak dan Ibu. YouTube, TikTok, hari ini Facebook Ad, lalu juga Instagram, lalu juga media sosial lainnya, semuanya memiliki peluang menjadi sebuah perusahaan sendiri yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Karena regulasinya sudah berbicara seperti itu, selama kita tidak melakukan plagiarisme, Bapak dan Ibu. Banyak sekali konten-konten kreator yang hari ini tuh dia mengekspos kegiatan keseharian kehidupannya. Tetapi itu banyak sekali pengikutnya, banyak sekali followernya. Karena yang natural-natural hari ini justru lebih lebih enak dan lebih nyaman aja kita ikuti gitu. Apabila kita kembalikan kepada diri kita sesuatu yang bersifat organik, justru itulah yang memang hari ini tuh sedang menjadi idaman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi mudah-mudahan kita juga tetap bisa menjaga bagaimana bermedia sosial yang baik. Selain itu juga media sosialnya tetap juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih esensial. Selain daripada sebagai media pendidikan juga bisa mendapatkan uang. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa belajar kurang lebih 90 menit ke depan dan pada akhirnya kita semua bisa terus berbagi. Begitu mungkin, terima kasih Kak Munir. Lalu Kak Hamdan juga silakan untuk menuntaskan kira-kira apa aja sih yang bisa dibawa pulang oleh teman-teman kita, teman-teman guru kita kepada rumah, keluarga, dan juga tentu saja tempat mereka bekerja. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi Gunawan selaku Ketua Komunitas Belajar Semantek yang sudah memaparkan dengan gamblangnya bagaimana tujuan dari ini dan juga hal-hal yang seharusnya kita lebih peka lagi ataupun lebih melek lagi mengenai pemanfaatan teknologi. Tidak lama-lama marilah kita masuk ke sesi yang kita tunggu dan yang kita nantikan selama 2 batch dan sekarang di batch terakhir yaitu tentang pendaftaran TikTok dan juga bagaimana manajemen agar kita berhasil ya, menggunakan ataupun membuatkan aplikasi TikTok yang akan langsung dipaparkan oleh pemateri kita yaitu Kang Hamdan. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Kang Hamdan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi, kita sama-sama diskusi dan belajar lagi mengenai pemanfaatan media sosial. Di mana mungkin di batch yang ketiga ini sesuai jadwal yang sudah disebarkan bahwa kita akan lebih fokus lagi ke TikTok. Nah, di batch yang pertama, mungkin kita sama-sama udah mengenal media sosial apa aja yang banyak digunakan di Indonesia. Kemudian juga media sosial yang banyak banget digunakan oleh masyarakat di Indonesia dan dilanjut dengan beberapa hal yang bisa dilakukan di media sosial untuk mendapatkan istilahnya itu hati di masa sekarang. Nah, di batch kedua kemarin kita juga sudah fokus belajar mengenai bagaimana sih tips dan triknya untuk produksi konten yang baik. Bagaimana sih caranya untuk membuat konten yang sesuai dengan algoritma, kemudian juga konten kita berkualitas. Salah satunya kemarin saya ulang sedikit. Oke. Salah satunya kemarin saya ulang sedikit bahwa kita telah belajar bagaimana teknik untuk membuat konten. Mulai dari yang pertama itu harus ada hook, itu harus story, dan yang ketiga itu ada call to action-nya gitu, ada ajakan. Sebentar sambil saya share dulu.
Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu untuk materinya yang akan kita bahas hari ini. Suaranya kurang jelas, Pak. Pak, suaranya kurang jelas, Pak. Suaranya putus-putus. Oke, apakah sekarang udah jelas Bapak Ibu? Suaranya apakah Jelas Kak, sudah? silakan dilanjutkan. Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi saya ulang, jadi di batch kedua kemarin kita sudah belajar lebih fokus bagaimana cara produksi konten yang baik. Terus juga unsur-unsur yang harus ada di dalamnya seperti apa. Mungkin di antara Bapak Ibu ada juga yang sudah mulai mempraktikkan. Saya lihat beberapa media sosial kemarin seperti Bu Nungki, seperti itu sudah mulai. Terus juga apa aja sih yang harus ada dalam konten. Kemarin kan saya udah menjelaskan, mungkin masih ingat yang pertama itu harus ada hook, yang kedua harus ada story, dan yang ketiga itu harus ada over. Hooknya itu kita ulang ya. Yang pertama, untuk hook itu kalimat 3 detik pertama yang bikin orang penasaran, jadi mau nonton sampai akhir. Contohnya, eh, 3 orang tercantik di dunia, ataupun orang dengan kulit terputih dan kulit terhitam di dunia. Nah, itu 3 detik pertama disebutnya hook. Jadi bisa membuat orang penasaran. Siapa aja sih orang yang paling putih gitu kan? Siapa aja sih orang yang punya kulit paling hitam gitu. Jadi orang tuh penasaran, pengen nonton sampai akhir karena pengen tahu. Itu yang Kurang jelas Pak suaranya. bentar coba saya alihkan dulu jaringannya ya. Takut bermasalah di saya coba. Bentar. Maaf, Pak, suaranya tidak kedengaran. Mungkin suaranya putus-putus karena hujan. Apa sekarang sudah jelas? Bisa dilanjut? Iya, Pak, bisa. Oke, baik. Putus-putus Tadi ya, suaranya, jadi Pak. Mungkin kondisinya tidak bisa. sekarang masih Hujan. oke. Berarti dari sana ya hujannya. Sudah Oke, membaik Kak. kita Nanti kita ada Untuk- rekamannya juga. untuk tadi yang pertama itu hook, yaitu 3 detik pertama bagaimana cara kita membuat orang penasaran. Jadi contohnya seperti tadi, orang dengan kulit terputih dan orang dengan kulit terhitam di dunia. Orang tuh kan ketika dengar itu, pas lihat video langsung penasaran. Dia pengen nonton dari awal sampai akhir. Karena pengen tahu siapa sih orang itu, terus penampakannya seperti apa. Itulah yang disebut hook. Jadi bikin orang penasaran dulu di 3 detik pertama. Lalu yang kedua itu, di batch kedua kemarin udah jelas ada yang namanya story. Story ini kita bercerita, nadanya ada naik, nadanya turun, jadi penonton nggak bosan. Penonton itu nyaman. Penonton kita bawa alurnya untuk menjelaskan yang hook di awal tadi. Lalu yang terakhir itu ada over. Over itu bisa diganti dengan call to action, ajakan. Misalkan, menurut kalian siapa lagi nih orang seperti itu, komen di bawah ya. Atau kalau jualan produk itu bisa diganti buat kalian yang mau juga klik di bawah ya. Nah itu disebutnya offer atau call to action. Jadi ajakan kepada orang. 3 unsur itu yang harus ada dalam konten. Konten manapun, jenis manapun. Karena itu yang akan membuat konten kita semakin naik. Nah sekarang sesuai jadwal yang sudah dibagikan buat Bapak Ibu yang kemarin sudah mempraktikkan mencoba untuk membuat konten yang berkualitas. Sekarang kita akan lanjutkan di yang batch pertama, sempat menyinggung tentang bagaimana sih cara mendaftar TikTok affiliate tapi dengan follower yang masih nol. Bagaimana sih caranya agar kita bisa memiliki keranjang kuning seperti video sekarang di bawah, tapi followernya masih nol. Ternyata itu masih ada triknya. Dan sekarang kita akan sama-sama praktikan. Jadi buat Bapak Ibu yang mau ikut sama-sama praktik, dipersiapkan aja handphonenya.
yang punya handphone tidak dipakai untuk Zoom, kalian bisa sama-sama kita praktikan. sekolah ya? Ada beberapa cara yang kita lakukan agar video kita tuh bisa ada keranjang kuningnya gitu, kayak orang-orang gitu kan. Bisa belanja orang itu. Jadi kita bisa punya penghasilan walaupun akun kita itu masih nol. Yang pertama, kita itu bisa membuat akun TikTok. Nah, untuk akun TikTok sendiri pasti hampir 80% semuanya punya ya. Jadi ini bisa dikatakan aman. Lalu yang kedua, eh, kita juga harus mendownload aplikasi TikTok Seller. Nah, mungkin yang mau ikutan, untuk yang mau coba praktek bisa di-download aja dulu dari sekarang. Nama aplikasinya itu di Play Store atau App Store, TikTok Seller. Nah, itu aplikasinya bisa diinstal. Kemudian yang ketiga itu akan kita praktekkan nanti sama-sama bagaimana daftar di TikTok Seller. Nanti di depan kita akan praktekkan. Lalu yang keempat bagaimana mengatur produknya. Yang kelima bagaimana upload video ditambahkan dengan keranjang kuning. Jadi biar video kita ada keranjang. Lalu yang keenam ya ini soal penghasilan nanti kalau cek dari 1 sampai 5-nya sudah selesai. Sekali lagi buat Bapak Ibu yang mau ikut praktik juga, mulai dari pendaftaran awal sampai akhir, silakan dipersiapkan perangkatnya ya. Salah satunya mungkin bisa di-download dulu aplikasi TikTok Seller. Bentuk aplikasi atau logonya itu seperti ini. Yang mau coba bareng-bareng silakan, terutama untuk akun TikTok yang belum punya keranjang kuning atau belum bisa ada keranjang kuning. Silakan untuk download dulu aplikasi TikTok Seller ya. Gitu. Lalu yang selanjutnya kita akan mulai untuk yang sudah mendownload, kita akan praktikan nih dari yang pertama dulu harus ngapain sih dengan aplikasi itu. Jadi lebih enaknya langsung kita sama-sama praktik ya. Oke, untuk ada yang mau nyoba di sini atau sedang proses mendownload nih, biar maksudnya kita satu-satu nih dari awal sampai akhir itu sambil dipraktekkan. Karena kalau nanti selesai di webinar ini, kemungkinan masih ada yang bingung juga. Ini harus pencet apa ya? Ini harus pencet mana gitu. Tapi kalau sambil kita bisa langsung ditanyakan kendalanya di mana. Ada yang lagi nyoba nggak nih? Jadi biar kita tunggu sebelum dilanjutkan, biar nanti kita bareng-bareng. Coba dari 99 TikTok Seller peserta. ya Pak? Ya, TikTok Seller. Pak, dicari logonya seperti ini. Kita lihat. Nah, logonya seperti ini. Cari saja di App Store atau Play Store. Biar sama-sama kita praktikkan karena di batch 1 sampai batch Download Pak lewat YouTube atau Google? Play Store. Play Store atau kalau handphone iPhone bisa di App Store. Iya Pak, iya. Ya, kita tunggu ya sama-sama biar kita nanti TikTok praktikan. Media Seller sama nggak Pak? Seperti apa, Bu? Oh gitu, ada di Google sini. TikTok tadi juga aplikasi Google. Logonya seperti yang ada di layar ini, Bu. Tunggu dulu. Mirip seperti ini. Belanja. Tunggu dulu Pak. Oke, silakan. Kita tunggu ya, karena Ya, kita lagi akan buka praktik. dulu. Ya, Lagi boleh. dulu. Ya, boleh kita tunggu ya. Untuk yang mungkin handphonenya dipakai untuk Zoom, nanti ini ada rekamannya di YouTube Koran Kaca. Di YouTube-nya milik Pak Edi, yaitu Koran Kaca. Nanti dicari aja Koran Kaca Channel. Untuk rekaman batch kedua dan batch ketiga, itu nanti ada di YouTube-nya Pak Edi. Nama YouTube-nya Koran Kaca. Nanti mungkin bisa di-share di grup hasil rekaman. Nah, sambil menunggu, kita sambil menunggu yang lain lagi download, kita bakal ulas lagi nih dari yang batch kedua kemarin ya.
Setelah tadi kita bicara tentang 3 hal yang harus ada dalam konten, book, story, dan juga over. Kemarin juga kita sudah membahas bagaimana sih untuk merapihkan akun kita agar siap untuk menghasilkan Tulis. dari TikTok. Mulai dari yang pertama, kemarin kita tuh harus menggunakan foto profil yang jelas, karena foto profil itu ukurannya kecil kan tampilnya, jadi harus benar-benar jelas dan menonjolkan ciri khas. Lalu yang kedua, untuk nama akun juga harus jelas, agar ketika kita bilang, orang itu langsung bisa mencari. Jadi bukan nama akun yang aneh-aneh, karena itu tujuannya untuk memudahkan orang mencari. Dan juga kemarin telah membahas bagaimana video yang harus diupload itu harus memiliki resolusi yang bagus, resolusi yang tinggi, dan terakhir efek pencahayaan juga penting dalam video gitu. Itu di batch kedua kemarin. Lalu untuk hal-hal teknis lain yang belum dibahas, mungkin ada yang masih bingung atau apa, saya membuka diskusi pribadi gitu. Apa dia ke apa? Yang mau bertanya itu dipersilahkan ya. Kemarin juga banyak yang menanyakan itu tuh gimana cara ngaturnya, ini gimana gitu kan, yang masih bingung. Silakan aja untuk chat pribadi. Insya Allah saya akan balas dan saya akan berikan solusinya gitu kan terkait permasalahan yang dialami. Oke, kita lanjut. Udah selesai ya download aplikasi TikTok sellernya. Nah, dari langkah yang pertama itu, Bapak Ibu silakan dibuka untuk aplikasi TikTok sellernya. Tapi belum matanya. Ini mata setan lo. Iya. Oke, jadi kita ambil pelan-pelan ya. Dibuka si aplikasi TikTok seller yang tadi udah di download ya. Setelah itu daftarnya itu harus daftar dengan akun TikTok yang kita punya. Nah, akun TikToknya apa? Itu kan masing-masing sudah pasti ingat ya, email atau terus juga kata sandinya. Silakan daftar dengan akun TikTok di aplikasi TikTok Seller ini. Gimana? Ada yang sudah mulai jalan belum? Gitu ya. Jadi yang pertama daftar dengan akun TikTok. Nah, setelah itu kita bakal lanjut ke step yang kedua. Ini tuh untuk otorisasi. Jadi otorisasi itu nanti si sistem akan mengecek nama akunnya apa, pemiliknya siapa, gitunya. Nanti akan disesuaikan di sini. Jadi tinggal klik aja otorisasikan. Ada yang sudah mulai? Boleh silakan. Atau kesulitan langsung bersuara aja. Karena di batch 3 ini kita lebih fokusnya ke praktek. Silakan, ada yang sudah mulai? Oh, udah tidak mau terinstall Pak, saya punya TikTok. Kalau yang tidak terinstall, boleh dicek barangkali. Itu tuh memori handphonenya yang sudah penuh. Lalu yang kedua. Iya, sudah Pak, sudah. Oke, sudah terbuka. Yang sudah langsung diikuti yang sini, daftar, dibuka aplikasinya. Daftar akun daftar TikTok. akun TikTok Pak. Akunnya kita pakai email. Pakai akun belajar saja Pak. Ya, jadi tinggal diklik saja Bapak Ibu daftar dengan akun TikTok. Nanti di sana tinggal login dengan akun TikTok milik kita, milik masing-masing gitu. Setelah itu nanti tinggal klik otorisasi di sini. Ini setelah saya klik Pak, muncul konfirmasi. Konfirmasi seperti apa Pak? Ya, ini negara yang Anda pilih di sini akan menjadi negara penjualan. Anda tidak dapat diubah setelah dikonfirmasi yakin ingin membuka toko Indonesia. Konfirmasi ya, Pak. Ya, konfirmasi Pak. Berarti Bapak ini sudah masuk ke langkah selanjutnya. Oke. Halo Pak. Langsung konfirmasi saja Pak Di. Ya.
Yang lainnya gimana? Aman? Yang mau ikut praktek bareng untuk tahap ini? Jadi yang pertama di-download dulu akun TikTok Sewa Center, terus juga yang kedua daftar dengan akun TikTok. Jadi maksud daftar dengan akun TikTok ini, akun TikTok yang sudah Bapak Ibu miliki. Sementara loading, Pak. Emailnya apa? Jadi daftarnya itu dengan akun TikTok yang sudah kita miliki. Ya, ini sudah muncul. Nah, setelah itu tinggal klik otorisasi untuk menghubungkan akun kita dengan akun Apa yang TikTok kita dengan mau? akun TikTok seller ini, dan kita menuju ke yang ketiga. Ini tuh untuk pengisian data diri, silakan seperti verifikasi NIK KTP, terus juga pengisian nomor HP, Ini, silakan. ini Ini gratis, jadi silakan diikuti aja. Diisi gimana datanya. kita mau? Apakah boleh dua akun menggunakan satu KTP yang sama? Usahakan Nah, KTP-nya berbeda. ini Pak. Usahakan KTP-nya berbeda biar nanti lebih cepat diterimanya. Ini kalau berhasil nanti 1 hari, besok pagi juga keranjang kuningnya bakal bisa muncul, Iya. Bapak Ibu. Yang mana kita mau klik ini Pak? Mohon. Itu Bapak sedang mengisi yang mana, Pak? Halo, Pak. Ini KTP ya? Yang ada Ya, KTP-nya ya, Pak? ya, untuk KTP itu silakan. Ini Pak. Yang muncul jelas. di FB Google. Mana yang saya mau klik ini Pak? Warna merah. Otorisasi, Pak, warna merah. Saya belum mengerti nih Pak. Boleh. Kalau nanti kesulitan Ini boleh saya nanti selesai munculkan. sesi Tidak ada otoritas bisa di sini Pak. pribadi juga nanti bisa, Pak. Oke. Ada yang sudah selesai di tahap pengisian KTP dan juga nomor. Belum muncul. Ini Kalau yang muncul warna merah Pak. Warna merahnya apa, Pak? Dengan email. Oh, itu. Nah, untuk username, saja ini Pak. Untuk username itu, Bapak masukkan username TikTok, terus passwordnya password apa? Iya, yang warna merah. Setelah itu nanti klik login, Pak. Iya. Gitu. Belum bisa ini. Sudah ada yang selesai di tahap verifikasi data pribadi yang KTP. Tapi di bawahnya ada petunjuknya FB, Google. Oh, nggak bisa ini loh. Nggak bisa. Itu terkendalanya Nggak di bisa kelas mana? diketik. Bapak Ibu, silakan. Kita diskusi di sini. Pak, maaf, itu nama toko diisi? Untuk nama toko itu diisi sesuai nama toko Bapak Ibu mau apa namanya nanti. Meskipun Jadi belum punya ya, Pak? Ya, jadi kita ini lagi bikin. Siap, terima kasih. Ya, silakan. Yang masih kepengurusan silakan tanyakan lagi. Untuk jenis usaha itu bisnis perorangan ya dipilihnya. Untuk jenis usahanya bisnis perorangan. Kemudian untuk nama toko. Lina. Itu toko diisi dengan nama toko sesuai keinginan Bapak Ibu, bebas mau seperti apa. Doka langsung beli aku itu mau karo so. Oke, ada yang sudah selesai di sini? Babaling dari pakai repaya di Kemal sok Lina sepanjang kalau pia balik. Aku beli mo ke Kemal mo. No, suku pia balik apa yang aku jual. Ada yang sudah selesai sampai akhir. Terus jangan lupa dimasukkan juga nomor handphone, dicek lagi tadi data KTP dan sebagainya. Apa ada yang sudah selesai? Assalamualaikum Pak Hamdan. Silakan Bapak Ibu, apa ada yang sudah selesai? Ya. Suara saya masuk tidak ya? Assalamualaikum. Masuk Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya.
Untuk izin mau aplikasi bertanya. yang di-download itu TikTok Seller ya, tadi yang bertanya. Ya, seperti apa Bu? Silakan. Ini suara saya sudah masuk belum ya? Masuk Bu. Oh ya, itu kan gini, dulu itu saya juga, sudah pernah download itu TikTok apa tadi Seller. Nah, terus karena saya belum bisa mengoperasikan, saya hapus gitu. Nah, ternyata setelah saya hapus, kok akunnya itu jadi satu sama yang TikTok biasa itu loh. Paham nggak maksudnya? Ya, paham. Nah, itu kira-kira. Nah, terus saya apa ya? Sudah mencoba sih pengen apa jualan-jualan itu, tapi masih banyak kendala. Nah, itu pertanyaannya maksud saya, walaupun saya tidak punya aplikasi tersendiri tentang TikTok Seller, itu apakah masih bisa digunakan gitu loh. Itu saja sementara. Ya. Oke, baik. Pertanyaannya sudah masuk, sudah saya paham. Jadi untuk untuk aplikasi TikTok Seller ini sebenarnya hanya kita gunakan untuk mendaftar aja agar nanti akun TikTok kita ada keranjangnya. Kan pernah lihat kan di akun TikTok orang ada keranjang-keranjangnya. Nah, cara untuk akun kita agar punya keranjangnya itu gimana? Walaupun followernya itu kan di bawah 1.000. Biasanya yang ada itu harus di atas 1.000 kan, tapi kita yang di bawah 1.000 itu gimana sih solusinya? Kadang orang yang masih nol aja sudah ada keranjangnya. Nah, caranya itu seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi yang pertama download aplikasi TikTok Seller, kemudian daftar dengan akun TikTok yang kita punya. Nah, Ibu mungkin sudah daftar, makanya untuk akun TikTok Sellernya itu sama dengan akun TikTok. Memang sama Bu, karena daftarnya itu dengan akun TikTok. Buat yang belum, nanti bisa diisi data-datanya seperti KTP, email, nomor HP, jenis usahanya perorangan seperti yang di layar. Jangan lupa nama tokonya, itu bebas saja sesuai keinginan kita apa. Setelah itu di bawahnya nanti daftar. Kalau sudah ada yang daftar, nanti paling 6 sampai 12 jam itu sudah ada konfirmasi, sudah ada pemberitahuan bahwa eh, akun kita itu diterima. Kalau diterima, nanti di akun kita, di akun TikTok itu akan ada logo seperti ini di layar bisa dilihat. Nah, akan ada logo seperti ini yang dilingkari. Nah, kalau akun yang biasa kan belum ada kan logo seperti ininya. Nah, kalau kita sudah diterima daftar lewat tadi yang sama-sama kita praktikkan, akan ada logo keranjang seperti ini yang dilingkari. Tapi itu harus menunggu paling tidak keputusannya besok pagi. Jadi bisa dilihat besok pagi apakah sudah ada pemberitahuan atau belum. Jadi kalau sudah ada pemberitahuan berarti sudah diterima dan keranjangnya sudah ada. Gitu ya. Kalau masih ada yang bingung sebelum kita lanjut. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Ini udah sampai tahap tinggal konfirmasi, memang ada nama perwakilan hukum gitu ya, Pak? Oh ya, nama perwakilan hukum itu nama lengkap sesuai nama KTP. Jadi namanya diusahakan sesuai nama KTP karena itu yang akan menjadi nama kalau kita menarik uang. Jadi kalau kita narik uang, misalkan nama di rekeningnya, nama kita di pemilik hukum ini nama orang, tapi kita mau kirim ke rekening kita, itu nanti nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan nama, sesuai KTP yang ada di nomor rekening kita. Baik, terima kasih. Jadi tinggal konfirmasi aja ke bawah ya? Ya, tinggal konfirmasi kalau sudah selesai, ditunggu 1 kali 24 jam. Kalau diterima, besok insya Allah akan ada logo seperti yang dilingkari ini di akun TikToknya masing-masing. Itu artinya Bapak Ibu sudah bisa mulai menawarkan keranjang kuning di video masing-masing. Dan nanti nanti kita akan bahas gimana sih cara menawarkannya. Masih ada yang kebingungan lagi sebelum dilanjut? Silakan, barangkali ada yang ditanyakan lagi. Oke, sekali lagi kita ulang ya. Sebelum kita lanjut, barangkali ada yang masih bingung.
Pertama, di-download dulu aplikasinya TikTok Seller. Logo aplikasinya seperti ini. Ada berbeda ya dengan TikTok biasa. Ini TikTok Seller, jadi khusus penjual. Lalu yang kedua, di sini ada dua pilihan, daftar dengan TikTok dan juga daftar dengan nomor HP atau email. Yang dipilih adalah daftar dengan akun TikTok. Jadi nanti masuk dengan akun TikTok masing-masing yang sudah dimiliki. Lalu klik OTP, terus diisi data-datanya seperti KTP, nama pribadi, NIK, dan nomor email. Tenang saja, ini aman dan ini juga tidak ada biaya sama sekali. Ini gratis. Terus untuk jenis nah, Halo untuk nama Pak. tokonya itu nama perwakilan hukum disesuaikan dengan nama KTP karena itu akan berpengaruh saat penarikan uang nanti kalau punya penghasilan gitu. Apakah kita lanjut ke yang selanjutnya? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Kalau Bapak Ibu sudah selesai mengikuti tahap yang tadi, 1 kali 24 jam, insya Allah besok siang lah, pihak TikTok itu akan memverifikasi akun Ibu, dan kalau diterima, nanti di akun TikTok Ibu akan ada logo keranjang seperti ini. Ini tandanya Bapak Ibu sudah bisa mulai membuat keranjang kuning di setiap video. Walaupun, ingat lagi ya, walaupun akun tersebut followersnya masih 0. Gitu. Oke, setelah itu, kalau besok sudah diterima akunnya, kita harus apa sih? Harus ngapain? Kan? Setelah itu, kalau sudah diterima, Bapak Ibu klik logo yang keranjang ini di akunnya masing-masing. Besok ya, kalau sudah diterima, terus klik ada panah di bawahnya itu yang disebutnya pusat afiliasi. Nah itu. Jadi besok bisa diklik di bagian itu. Nah, di dalamnya tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Tampilannya akan seperti ini. Saya jelaskan satu persatu. Di atas itu, data hari ini, itu data penjualan setiap harinya. Jadi kalau ada yang beli di keranjang kuning, nanti akan muncul di atas berapa sih hari ini yang terjual, terus juga omsetnya berapa sih, gitu. Untuk data-data yang di atas ini. Kemudian, yang akan menjadi fokus kita adalah beberapa fitur di bawah yang bakal penting untuk pengelola keranjang kuning kita. Yang pertama itu ada marketplace produk. Nah, marketplace produk ini kalau kita klik, isinya di dalam akan berisi produk-produk yang orang jual di luar sana, yang bisa kita pilih nanti ke depan, nanti kita praktekkan. Lalu untuk toko Anda ini kalau kita punya toko sendiri, jadi kita skip aja karena kita di sini anggap aja tidak punya toko sendiri, jadi kita afiliator. Yang ketiga itu kelola produk. Kelola produk itu mengelola produk dari marketplace yang kita masukkan untuk nanti agar produknya bisa kita masukkan ke keranjang kuning kita. Lalu penghasilan, ini sudah jelas nanti penghasilan kita kalau ada yang beli ya. Di sini semua data lengkapnya. Oke, kita lanjut. Untuk tadi, fitur yang pertama, ada yang di bawah itu marketplace produk. Nah, kalau ditekan, tampilannya itu akan seperti ini, yang ada di depan ini. Halo, halo Pak. Halo Pak. Ya, Bu, seperti apa? Halo. Ya. Ini loh Pak, ada teman saya tiap terbuka ada punya apa namanya TikTok seller. Katanya Ya. di sini diminta nomor HP-nya Pak. Gimana itu Pak ya? Nomor HP, ya tinggal masukkan nomor HP pribadi, Bu. Iya sudah, Jadi sementara ini lagi loading. Loadingnya seperti apa, Bu? Ini loh, loading kayak ya warna merah putar-putar. Barusan Ibu memasukkan apa, Bu? Masukkan nomor? Nomor HP-nya. Itu lagi menunggu verifikasi nomor bukan, Bu? Hanya diminta kode
6 digit. Diminta kode 6 digit. Nah, itu nanti bisa dicek di WA atau SMS, Ibu. Jadi nanti kodenya dikirim lewat WA atau SMS. Itu tuh untuk memverifikasi nomornya aktif atau tidak. Nanti tinggal Oh, iya. masukkan aja. Oke, kita Oh, lanjut iya. ya, Bapak Ibu. Jadi besok kalau akun Bapak Ibu setelah tadi mendaftar diterima, kalau Iya. mengklik marketplace produk, akan muncul tampilan seperti gambar yang di tengah. Jadi nanti bakal muncul banyak banget produk-produk mulai dari makanan, fashion, elektronik ke bawahnya. Kita juga bisa cari di atas mau barang apa yang Bapak Ibu mau. Selanjutnya apa? Kita tinggal klik aja tambah di sini. Kita tinggal klik aja, misalkan di sini kita pilih yang eh, paket banding basreng. Bapak Ibu nanti pengen keranjang kuningnya tentang basreng, ya tinggal aja klik tambah di sini. Terus misalkan Bapak Ibu ingin keranjang kuning itu jadi aja baju atau kerudung dia ditambahin dia Tokopedia, kita cari aja produk apa lalu klik tambah. Oke, nah itu produk yang sudah diklik tambah ini akan masuk kemana? Akan masuk, kita kembali ke gambar yang pertama yang dilihat namanya kelola produk. Produk-produk yang sudah kita klik tambah tadi, Mohon maaf Bapak Ibu, ya cek ke Hamdan. oke, Pak, ya sudah masuk lagi ya? Sudah Kak, Barusan sudah. keluar otomatis. Oke, untuk slide-nya apakah masih muncul Pak? Out Kak, silakan di share kembali. Oke, baik. Bentar. Oke, kita sambil menunggu ya yang lainnya. Jadi di part terakhir ini, di page ketiga ini, kita lebih fokus ke praktek. Jadi biar nanti Bapak Ibu ketika selesai di 3 batch ini ada yang bisa dibawa gitu dan dilaksanakan di tempatnya masing-masing. Setelah di batch pertama dan kedua kita banyak membahas mengenai materi, jadi kita langsung ke praktek di batch ketiga ini agar nanti di tempatnya masing-masing bisa melaksanakan. Gimana, masih ada yang kesulitan sebelum sambil menunggu ini untuk dilanjutkan? Untuk pendaftaran yang tadi, apakah masih ada yang masih sulit atau gimana? Bisa langsung ditanyakan. Maaf Kak, tadi barusan saya udah daftar, tapi Gimana ada Bapak Ibu? maaf Kak, Ya, tadi ada apa? saya udah daftar, barusan tuh katanya ditolak karena apa ya? Kurang utuh gambar KTP atau gimana? Jadi harus berupa PDF gitu? Tidak Bu, jadi KTP-nya itu harus difotonya full. Jadi jangan ada bagian KTP yang terpotong. Terus mulai dari nama, NIK semuanya itu harus bisa terbaca dalam fotonya. Gitu. Diulangin saja, dipoto lagi aja KTP-nya, lalu eh, nanti dilanjutkan lagi. Itu Oke, solusinya. oke, terima Yang kasih. lainnya, silakan. Ada yang terkendala atau tidak? Ya, ada Kak tuh nama toko katanya sudah digunakan. Gimana tuh? Itu makanya Kalau kakak nama toko sudah digunakan, bisa itu artinya nama itu sudah adanya. adanya. Namanya bisa dibikin ulang lagi aja. Nama yang berbeda. Atau ditambahkan, misalkan kalau tokonya Hamdan, itu sudah ada yang menggunakan, bisa ditambahkan Hamdan Store gitu. Atau gimana, ditambahin aja Bapak Ibu. Kalau terkendala, sekali lagi nama toko sudah digunakan, itu artinya nama toko itu sudah ada yang punya. Jadi bisa ditambahkan aja. Misalkan tadi Hamdan Store atau apa gitu. Selanjutnya masih ada yang terkendala lagi. Karena ini penting Bapak Ibu yang tadi itu. Sudah selesai berarti ya.
Kalau yang sudah mendaftar, sekali lagi, silakan ditunggu aja sampai besok. Akan ada pemberitahuan di akun TikToknya. Dan kalau sudah diterima, seperti yang sudah tadi dijelaskan, akan muncul logo seperti ini di TikToknya masing-masing. Itu sudah bisa mulai berjualan. Tinggal diklik aja bagian bawah pusat afiliasi, maka kita akan masuk ke dalam tampilan yang seperti ini. Kita ulang, jadi yang pertama tadi kalau kita mengklik marketplace produk di gambar yang pertama, maka akan muncul tampilan seperti gambar yang kedua. Bapak Ibu tinggal cari aja mau produk apa yang dimasukkan ke keranjang kuning nantinya. Jadi tinggal klik tambah, klik tambah. Kalau misalkan nggak ada barangnya di sini, cari aja di atas. Baju pramuka misalkan, gamis, atau juga coklat, cari aja di atas, nanti akan muncul produk-produknya. Tinggal Bapak Ibu klik aja tambah. Kemudian di sini juga bisa dilihat Bapak Ibu, ada di dua buah angka. Yang di atasnya itu ada tulisan yang dilingkari, contohnya peroleh Rp4.050. Di bawahnya 45K. Jadi yang di atas itu, yang huruf merah, yang tulisannya peroleh 4.050 itu komisi kita, pendapatan yang bakal kita dapatkan setiap ada satu orang yang membeli produk ini gitu. Kalau di bawah itu 45K harga aslinya gitu. Jadi sebelum kita memasukkan produk, kita juga bakal tahu, oh ketika nanti kita mempromosikan produk ini lalu ada yang beli, oh segini uang yang akan kita dapat kali ada orang yang beli gitu. Udah langsung kelihatan. Lalu setelah klik tambah tadi, produk yang kita sudah tambahkan akan masuk kemana? Kita lihat di gambar yang pertama ini, ada yang namanya kelola produk. Nah, kalau kita klik kelola produk, tampilannya akan seperti gambar yang ketiga. Itu akan menampilkan beberapa produk yang sebelumnya sudah kita tambahkan. Itu untuk tahap yang pertama. Oke, lanjut. Bagaimana sih sekarang kita untuk menautkan keranjang kuning? Bapak Ibu mungkin ada yang pernah upload video TikTok ya. Caranya cukup sama dengan saat kita upload video TikTok. Kalau upload video TikTok kan tinggal klik tombol plus gitu kan. Maka dipilih videonya, setelah dipilih videonya kan akan muncul tampilan seperti ini. Seperti gambar yang di satu ini, di gambar tampilan yang pertama. Saat kita upload video TikTok, pasti tampilannya semua sama. Yang membedakan, kalau kita tadi sudah diterima daftar di TikTok Seller Center, di sini akan ada tambah tautan yang dilingkari merah. Disinilah Bapak Ibu akan memasukkan produk untuk ditambahkan keranjang kuning. Kalau kita klik tambah tautan, akan muncul tampilan seperti gambar yang kedua, produk. Nah, tinggal diklik aja produk. Setelah itu akan muncul tampilan yang ketiga. Yang akan muncul di tampilan gambar yang ketiga ini adalah semua produk yang Bapak Ibu sebelumnya sudah tambahkan. Ingat ya, jadi saat kita upload video, kita akan menambahkan produk di sini. Yang muncul di gambar nomor 3 ini hanya produk-produk yang sudah kita tambahkan di step sebelumnya. Di step yang ini ya. Nah, di step yang ini. Kita kan tadi sudah buka marketplace produk. Terus di sini akan muncul di gambar kedua itu berbagai macam produk. Kita klik tambahkan di situ. Nanti kalau sudah klik tambah, yang dilingkari gambar kedua akan masuk ke gambar yang ketiga sih semua produknya. Nah, untuk step yang ini saat kita upload video, untuk produk yang bisa kita tautkan di video hanya produk-produk yang sudah ditambahkan tadi. Jadi itulah kenapa pentingnya tadi di step pertama kita memilih produk yang sesuai dengan video-video kita. Kalau langkah ini sudah, misalkan tadi sudah ditambahkan nih produknya di video kita, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya tinggal isi deskripsi video, seperti di batch kedua yang sudah dijelaskan. Videonya tentang apa, produknya apa, itu dijelaskan, pagarnya apa,
thumbnailnya juga dibuat yang menarik agar orang tertarik. Jangan lupa juga isi videonya yang 3 itu diterapkan. Hook, story, dan overnya itu harus diterapkan. Dan ini yang paling penting. Kalau kita ingin menautkan keranjang di video kita itu produk yang dimaksud harus ada, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nanti menautkan link misalkan baju olahraga yang ingin dijual gitu, siapa tahu ada yang tertarik, tapi di videonya itu sama sekali tidak dimunculkan gambar baju itu gitu. Itu tidak boleh karena nanti akan kena pelanggaran gitu. Tapi kalau misalkan seperti ini, Bapak Ibu, misalkan saya memakai jas seperti ini, lalu saya video, kemudian saya upload dan saya tautkan yang mau jas ini linknya di sini, gitu kan? Kita tautkan seperti tadi, caranya seperti ini. Maka itu boleh. Atau Bapak Ibu sedang makan permen, kita tautkan yang mau permennya beli di sini, dikasih linknya. Caranya seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, step by step-nya. Itu juga boleh. Gitu. Kalau sudah selesai seperti ini, deskripsi sudah diisi, tagar sudah diisi, kemudian juga tambah tautan, tadi produknya sudah dimasukkan, tinggal klik posting aja yang di bawah. Tinggal klik posting, maka video kita akan terposting, dan di setiap video itu, di bagian bawahnya akan ada keranjang kuning. Mungkin Bapak Ibu sering melihat ya, video-video orang itu ada keranjang kuningnya. Nah, caranya itu seperti ini. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Terkait tahap yang barusan untuk menautkan ataupun menambahkan keranjang kuning di setiap video kita. Silakan, kita sharing. Iya Pak, saya mau bertanya. Iya, boleh Bu. Ya Pak, yang sampai di kecil. Untuk tadi menautkan produk itu kan punya orang lain, Pak. Iya, gimana Bu? Harus itu gitu Pak. Kita ngambil punya lain. Jelas suaranya? Iya, kepotong bersama. Saya bantu Kamdan. Jadi di produk itu kan tentu jualannya punya orang gitu. Jadi menurut Iya, beliau betul. itu bagaimana? Itu tuh seperti apa pendapatan atau apa gitu ya Bu ya? Bukan, maksudnya harus izin kepada pemiliknya atau langsung kita ambil saja gitu Pak? Comot-comot aja gitu ya? Oke, Ya, silakan diposting Kamdan. aja gitu. Oke, siap. Oke, sudah saya paham ya. Untuk semua produk yang muncul, nah di sini kan tadi di step sebelumnya, nah ini kan di gambar yang kedua ini kan kita kan mau menambahkan ini semua produknya kan milik orang, itu harus dijual atau enggak? Udah perlu ya Bapak Ibu, karena semua produk yang muncul di sini yang punya toko itu sudah mengizinkan. Karena kalau yang punya toko tidak mengizinkan, produknya tidak akan muncul di sini Bapak Ibu. Jadi semuanya itu sudah boleh. Bahkan di atasnya tuh yang warna merah kita bisa lihat peroleh 4.050, peroleh 29.000. Nah itu tuh penghasilan kita. Jadi kalau kita sudah berhasil menjual satu produk, kita bakal dapat 29.000 satu. Bayangkan kalau sehari 10, berarti 290. Saya sehari itu bisa 500 Bapak Ibu. Kalau dikali 10.000 aja berapa? Nah itu cara untuk melihat penghasilannya di sini per satu produknya itu. Jadi tinggal dipilih aja nanti Bapak Ibu mau baju, baju jenis apa dicari. Penghasilannya pengen yang berapa dicari juga Bapak Ibu, karena ada kelihatan di atasnya itu per satu produk itu berapa penghasilannya. Kalau saran saya pribadi, biar enak itu cari produk yang komisinya itu 5.000 Halo sampai. Pak, halo Pak, halo Iya, Pak. Bu. Ini loh ada teman saya hilang jejak, kita punya rekaman ini. Ada Bapak Ibu, nanti rekamannya ada di YouTube milik Pak Edi, di YouTube Koran Kaca, nanti linknya akan di-share di grup diskusi. Halo Pak, hilang dia punya anu. Nanti Cara gitu?
link rekamannya akan di-share, Bu. Jadi nanti bisa ditonton ulang aja. Oh iya iya iya. ID rapatnya apa ya, Pak? ID rapatnya apa ya? Apa, Pak? Bu? ID rapatnya Pak. Oh, itu di grup. Kalau itu link Zoom berarti ya. Kalau ID rapat itu ya kan di grup itu, Bu, di grup WA. Baik. Izin Kak Hamdan, apakah Bapak yang kehilangan link itu sudah masuk grup WA kita? Saya bantu tautkan lagi ya grup WA-nya supaya bisa melihat. Oke, saya masukkan di chatnya. Iya, saya sudah tautkan kembali Pak. ID rapatnya di sini. Bergabung dengan nama tautan pribadi. Harga. Kemudian ID rapatnya ini saya belum tahu. Halo Pak. Izin Kak Hamdan sebentar. Kak, bisa diperjelas ID rapat Zoom-nya Kak Pak? Iya, ID rapatnya Pak yang mau diklik di sini. Yang mau ditindis berapa ini? Saya belum tahu ID rapatnya. Untuk keperluan apa tuh Pak? Masuk lagi ke Zoom kah atau apa maksudnya Pak? Iya, mau masuk ke Zoom, Zoom. Pak. Kan saya bisa di TikTok. Oke, langsung hilang. Maksudnya itu ibu sama bapak satu rumah begitu ya? Iya. Oke. Siap Pak. Nanti saya tautkan di sini ya Bu ya, sebentar. Bisa dilanjut Kak Hamdan. Iya. Oke, kita sambil lanjut. Sebelum ke tahap selanjutnya yang banyak lagi silahkan. Tadi kemudian mereka Izin Kak Hamdan. Halo Kak Hamdan. Suaranya crash Kak? Ibu. Satu ya. Tes, Kak Hamdan. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Kak Hamdan sedikit terkendala. Jadi saya akan coba elaborasi ya. Sama Kak Munir mungkin juga sedang sedikit terkendala. Bapak dan Ibu, mohon nanti Bapak dan Ibu bisa memfollow up. Karena di grup WhatsApp kita Kak Hamdan juga hadir. Jadi artinya yang memang mau memperdalam itu Bapak dan Ibu bisa wafri juga ke Kak Hamdan. Insya Allah kita semua senang berbagi kok gitu ya Bapak dan Ibu. Kita manfaatkan grupnya untuk berdiskusi, hal-hal baik juga bisa saling berbagi. Silakan Kak Hamdan sudah masuk kembali. Pak Ateng, raise hand. Apakah ada yang mau dikomunikasikan? Pak Ateng Robi Cahyadi. Oke, dipersilakan ya Bapak Ibu. Mohon maaf sedikit terkendala. Jadi Zoom-nya keluar. Bisa sambil diskusi aja ya Kak Hamdan. Kita talkshow aja. Ya, silakan yang mau bertanya untuk Pak Ateng Robi Cahyadi. Pak Ateng, raise hand. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kayaknya Kak Hamdan itu ke pijit. Oke, baik kita akan lanjut ya Bapak Ibu. Setelah tadi kita sudah mendaftarkan, yang pertama sudah daftar TikTok seller biar bisa keranjang kuning. Lalu yang kedua kita sudah mencoba memasukkan produk dan sebagainya. Sekarang yang selanjutnya jadi permasalahan
kita, kalau kita mau bikin video produk kan kita produknya nggak punya, gitu kan. Yang jadi masalah sekarang kita mau promosiin gamis, tapi gamis yang mau dipromosiin itu kita nggak punya. Caranya gimana? Kita bisa mengajukan yang namanya sampel gratis. Sampel gratis itu apa? Jadi, sampel gratis itu ketika kita mengajukan ke sebuah toko, kalau toko tersebut meng-ACC atau mengiyakan, kita akan dikirim produk yang kita ajukan. Misalkan ini yang sedang saya pakai wireless Bluetooth headphone. Jadi headset ini saya ajukan ke toko yang menjualnya. Saya ajukan sampel gratis. Kalau toko tersebut menyetujui, si toko akan mengirimkan produk ini ke saya secara gratis. Jadi kita nggak perlu bayar apapun. Kita hanya perlu mempromosikan produk yang ini aja. Dan itulah yang disebut dengan sampel gratis. Cuman di sini yang harus kita perhatikan, kalau kita ingin memiliki sampel gratis atau mendapatkan sampel gratis, tentu saja akun kita harus memenuhi syarat. Gak mungkin toko akan menerima kalau akun kita videonya masih acak-acakan, gitu kan. Gak mungkin toko tersebut akan meng-ACC kalau kita gak rajin upload video. Maka yang paling pertama harus dilakukan seperti yang di batch 1 dan batch 2, kita harus rapihkan dulu akun, kita harus rajin dulu upload video. Nah, yang jadi permasalahan kalau kita belum bisa mengajukan sampel gratis, terus kita promosinya gimana? Bapak Ibu bisa gunakan barang-barang yang ada di rumah saja. Misalkan ini kemarin tuh beli gelas, beli panci, beli dispenser, beli baju baru. Bapak Ibu bisa videokan itu, upload di TikTok, jangan lupa ditautkan linknya yang tadi, terus diupload. Kalau nanti sudah mulai banyak, Bapak Ibu bisa mencoba cara ini, yaitu mengajukan sampel gratis. Nah, cara mengajukan sampel gratis itu seperti apa sih? Caranya, seperti yang awal tadi, kalau kita mau eh, menambahkan produk tadi. Yang pertama, kita masuk ke eh, afiliasi, pusat afiliasi, terus kita masuk ke marketplace produk, seperti gambar pertama yang dilingkari, lalu akan muncul nanti gambar seperti gambar yang di tengah ini. Tidak semua toko menyediakan sampel gratis, tapi toko yang menyediakan sampel gratis itu nanti akan ada keterangan yang dilingkari hijau. Tulisannya sampel gratis. Itu artinya toko-toko ini menyediakan sampel gratis. Jadi nanti Bapak Ibu sambil mencari produk sebelum ditambahkan, kalau yang mau toko yang menyediakan sampel gratis saja, nanti tinggal dilihat aja di atasnya. Ada keterangan tulisan warna kuning yang dilingkari itu, ada tulisannya sampel gratis. Itulah toko-toko yang menyediakan sampel gratis. Lalu cara mengajukannya seperti apa? Bapak Ibu tinggal klik aja produk yang mau dipilih. Seperti contohnya saya klik produk yang ini, yang gambar buah. Nanti akan muncul tampilan seperti gambar yang ketiga. Nah, di gambar yang ketiga itu saya lingkari di bawah ada tulisan hijau, dapatkan 2.450 untuk setiap produk yang dibeli. Jadi itu tuh nanti komisi kita. Jadi setiap ada orang yang beli, kita akan dapat segitu. Terus diklik aja terus di akhirnya itu ada keterangan sampel gratis. Kita tinggal klik aja di sana. Setelah itu nanti kita akan maju ke step berikutnya untuk pengajuan sampel gratis. Oke, sebentar Bapak Ibu. Nah, tadi kita klik bagian yang bawah dilingkari warna hijau, kita akan masuk ke tampilan yang seperti ini. Bisa dilihat, saya lingkari juga warna hijau, itu ada keterangan dapatkan sampel gratis. Bapak Ibu tinggal klik aja di situ, nanti tinggal diisi alamat pengirimannya kemana, itu berarti alamat masing-masing, namanya siapa, nomor teleponnya masing-masing. Kalau disetujui, nanti produk itu akan dikirim ke rumah Bapak Ibu
secara gratis. Bapak Ibu tidak perlu membayar apapun, tidak perlu bayar ongkir, tidak perlu bayar produk. Semuanya itu akan dikirim gratis ke rumah Bapak Ibu masing-masing. Yang perlu Bapak Ibu lakukan hanyalah ketika produknya tiba, di video, dipromosikan, diupload, dan linknya ditautkan. Link produk yang tadi Bapak Ibu sampelnya sudah diterima. Sesimpel itu. Produknya nanti dikembalikan ke orangnya kan enggak. Itu produknya buat Bapak Ibu nanti. Nah, tanda kalau kita mengajukan sampel gratis itu diterima atau enggak, nanti akan ada di pemberitahuan TikToknya. Seperti gambar kedua yang sudah saya tautkan, ada permintaan sampel gratis disetujui. Nah, itu tandanya sampel yang kita ajukan tadi disetujui. Kalau tidak disetujui, tulisannya ditolak. Gitu. Nah, itu mengenai sampel gratis ini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan Bapak Ibu sambil diskusi. Barangkali ada juga yang sudah jadi afiliator dan terkendala, silahkan ditanyakan. Iya Kak, mau tanya. Silakan Pak Teng. Iya. Ini kan sama dengan yang Shopee Alifat ya, affiliate ya. Hampir sama ya. Iya Pak, hampir sama. Iya. Minta ini kan biasanya kita kan menggunakan kata kunci atau mungkin deskripsi. Nah, trik apa atau trik jitu apa yang kiranya bisa sosial media itu sering buka media kita yang kita promosikan, atau kata kuncinya bagaimana, atau mungkin deskripsinya bagaimana Kak? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih untuk Pak Teng Robi Cahyadi yang sudah bertanya. Nah, di batch kedua sebenarnya kita sudah bahas mengenai deskripsi dan kata kunci ini. Jadi kita bakal bahas nih sedikit satu persatu. Cuman tadi Bapak itu awalnya menyinggung dulu, ini tuh kan sama dengan Shopee Affiliate, ya hampir sama. Cuman untuk pendaftarannya kan Shopee Affiliate maupun TikTok semuanya ada syaratnya gitu. Dan biasanya Shopee itu syaratnya sama, harus ada minimal kita sudah berapa lama aktif, terus juga follower media sosial itu berapa gitu. Nah, untuk yang pemula mungkin bisa diikuti tadi step yang sudah saya jelaskan untuk TikTok Affiliate ini, karena daftarnya itu lebih mudah walaupun pengikutnya masih nol. Terus juga dari segi penjualan menurut saya itu komisinya akan lebih besar dari TikTok Affiliate ini yang sudah saya rasakan dibandingkan dengan Shopee Affiliate. Itu pandangan saya mengenai itu ya. Lalu kita akan masuk ke pertanyaan tadi, bagaimana sih cara memaksimalkan deskripsi dan juga tanda pagar di video kita agar yang nontonnya itu banyak. Pertama, untuk deskripsi video, kita harus menjelaskan apa yang ada di video itu. Misalkan ketika Bapak upload keripik bawang, itu Bapak harus tulis berarti deskripsinya keripik bawang, apa lanjutannya baru. Jadi jangan sampai misalkan kita akun pemula, kita mau menjual keripik bawang, tapi deskripsinya malah menuliskan, ayo Bapak Ibu yang mau beli. Itu sebenarnya nyambung, cuma akan sulit ditemukan oleh algoritma. Jadi intinya, tuliskan di deskripsi itu mengenai apa produk kita promosikan. Kalau kita jual coklat, maka kita tulis deskripsinya misalkan coklat lezat, enak, gurih. Lalu spesifikkan juga nanti coklatnya coklat apa. Jadi kita tulis misalkan kalau Silver Queen, coklat Silver Queen murah 1 kilogram. Nah, seperti itu untuk deskripsinya. Lalu yang kedua, untuk tanda pagar, tulis tanda pagar yang paling pertama. Dua tanda pagar pertama itu yang berhubungan dengan produk kita juga. Kalau kita tulis coklat, di tanda pagarnya itu juga harus mengenai coklat. Nah, yang biasanya banyak orang keliru juga di tanda pagar itu, kita bikin sendiri gitu tanda pagarnya. Jadi bikin sendiri itu dalam arti kita tulis tanda pagar,
Lalu kita bikin, misalkan coklat enak gurih gitu kan. Kita bikin ngarang sendiri aja, coklat viral apa. Nah, itu sebenarnya salah, karena ada kuncinya. Kuncinya di batch kedua kemarin sudah saya jelaskan. Kalau kita mau bikin tanda pagar coklat misalkan, kita tulis tanda pagar, setelah itu tulis coklat, setelah itu nanti akan muncul ke bawahnya rekomendasi. Kan suka muncul di saran tanda pagar ke bawah. Kita lihat dari tanda pagar itu mana yang paling banyak digunakan orang. Suka muncul di pinggir itu ada angka-angkanya. Kita gunakan angka yang paling banyak digunakan oleh orang lain. Itu untuk mengoptimalkan tanda pagar. Jadi sekali lagi yang pertama untuk deskripsikan sesuai produk yang kita jual. Jadi kalimat pertama itu harus menjelaskan produk kita biar terbaca algoritma. Lalu di yang selanjutnya tanda pagar itu jangan ngarang sendiri. Jadi tanda pagar harus sesuai dengan produk yang mau kita promosikan. Lalu yang kedua, si tanda pagar itu juga harus ditulis sesuai dengan siapa tanda pagar terbanyak yang digunakan oleh orang lain mengenai produk itu. Caranya tulis satu kata awalnya dulu. Misalkan tadi coklat. Nanti akan banyak rekomendasi ke bawahnya coklat apa, dilihat yang paling banyak digunakan apa, baru itu yang dimasukkan. Itu seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Kak penjelasannya. Ya, saya banyak sekali ilmunya nih. Jadi, ya, terima kasih Kak. Ya, yang bertanya lagi silakan mengenai kita nih, karena biar langsung bisa dipraktikkan Bapak Ibu. Kita sambil diskusi. Ada yang masih kesulitan atau sudah berjalan tapi ada kendala silakan. Kak, boleh tanya lagi nggak Kak? Ya, boleh Pak. Ya, ini kan saya juga jualan obat gitu ya. Tapi dalam marketplace biasanya untuk obat itu kan tidak bisa dijual. Bagaimana triknya untuk penulisannya, Pak? Penulisan obatnya bagaimana? Biasanya kan kalau obat apa itu kan tidak bisa diperjualbelikan kayak gitu, Kak. Triknya gimana, Kak? Oke, baik. Untuk penjualan obat, karena itu memang berhubungan dengan kesehatan, maka kita harus berbicara dulu tentang izinnya, Bapak. Apakah obat tersebut sudah ada izin dari BPOM misalnya. Nah, untuk trik penulisannya sendiri, sebenarnya itu banyak juga orang yang berjualan obat. Cuman yang banyak ditolak itu karena tidak ada izinnya tadi. Nanti kalau sudah ada izinnya, masuknya di mana, bisa mungkin nanti baca pribadi saya kalau bingung. Cuman di sini saya kasih gambaran, kalau misalkan kita di Shopee atau juga di TikTok Shop, kalau kita mau jualan pribadi, misalkan obat, makanan, itu pertama harus punya izinnya dulu. Kalau makanan paling minimal itu ada SFPIRT. Nah, itu sebagai bukti legalitas kalau makanan itu berhak untuk diedarkan. Kalau obat itu biasanya BPOM, itu bukti legalitas kalau obat itu aman dan bisa dikonsumsi. Nanti saat kita menambahkan produk, biasanya produk di toko kita itu ada yang namanya spesifikasi produknya. Jadi dimasukkan aja izinnya apa. Nanti kalau diperiksa oleh sistem sesuai, biasanya sudah bisa diedarkan Bapak gitu. Gitu. Kalau kita mau jualan di sana. Tapi kalau kita misalkan mau jadi afiliator, jadi obatnya milik toko orang, tapi kita mau upload video, kita mau mempromosikan obat tersebut, caranya seperti apa? Berdasarkan pengalaman saya, kita jelaskan aja ini obat untuk apa, sesuai deskripsi dari produk yang dijual di toko tersebut. Jangan melebihi. Jadi saya itu pernah kena pelanggaran setelah saya berjualan black garlic atau bawang putih hitam. Karena saya mengatakan bahwa bawang itu bisa mengatasi obesitas gitu. Padahal di deskripsinya itu tidak ada. Saya kena pelanggaran dan video tersebut dihapus. Ini artinya apa? Kalau yang berhubungan dengan kesehatan itu harus sesuai dengan deskripsi produk, tidak boleh dilebih-lebihkan.
Tapi kalau tadi mau menambahkan produk untuk dijual mandiri di toko online masing-masing, itu harus menambahkan surat izinnya, SPPLT, BPOM, atau sejenisnya gitu. Kan itu, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Ya, saya juga di Shopee juga ada itu tokonya. Tapi alhamdulillah sudah bisa jalan. Cuma itu nanti di marketplace, biasanya di marketplace Facebook gitu ya, yang sulit sekali. Berapa akun itu ditolak karena penjualan obat seperti itu, Kak. Iya. Iya, Ya, ya, mungkin iya. bisa sharing aja, Pak. Misalkan ditolaknya karena apa, nanti bisa saya kasih mungkin masukannya, Pak. Gimana? Oke. Ya, kita siap. Nah, ada di WA grupnya, Kak. Nanti saya sharing-sharing di WA grup, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, baik. Yang lainnya mungkin kita diskusi lagi. Mau bertanya tentang apa? Ada kesulitan barangkali, silakan. Silakan, Bapak Ibu. Karena itu ya materi praktik kita hari ini. Tadi yang pertama bagaimana cara daftar TikTok Seller Center biar bisa muncul keranjang kuning. Tadi juga kita sudah membahas bagaimana menambahkan produk, upload video yang ada produknya dan menautkannya gimana. Lalu yang ketiga tadi juga kita membahas kalau akun kita sudah berkembang bagaimana cara mengajukan sampel gratis biar kita dapat produk gratis, tidak perlu bayar. Eh, Cuma syaratnya kita hanya mempromosikan produk orang saja. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum sesinya berakhir, silakan. Oh, maaf, Ya, Kak. silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan bisa rekan ataupun melalui forum. Maaf, Kak. Mau tanya Ya, lagi boleh? ya boleh Bu. Tadi yang pas ngambil dari toko orang yang tidak ada sampel gratis, berarti kita harus beli dulu barangnya biar legal gitu gimana? Ya, oke, baik. Yang tidak ada sampel gratis itu sebenarnya kalau kita punya barangnya sendiri itu tinggal divideokan saja Bapak Ibu. Tapi kalau tidak punya itu sebenarnya ada dua. Yang pertama bisa kita beli atau yang kedua pakai fotonya aja. Jadi Bapak Ibu bisa pakai fotonya aja. Jadi nanti tinggal diambil fotonya, dimunculkan di video kita fotonya walaupun sebentar itu juga sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau lebih optimal ya enaknya produknya itu harus di video biar yang nonton itu lebih percaya. Kalau yang fotonya aja kan kita juga kadang kurang percaya gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi bisa beli, bisa kalau kita punya di rumah masing-masing ya tinggal di video saja atau kalau mau diambil fotonya aja di screenshot atau di download itu juga bisa. Seperti itu. Kalau ngambil video dari yang tokonya juga nggak boleh ya Kak, harus kita bikin sendiri. Kalau untuk mengambil video, seperti di page kedua dijelaskan, kita tuh boleh mengambil video, itu tuh ada values, tapi nanti kita harus edit lagi. Jadi harus ada video kitanya. Jadi jangan full video dari toko gitu. Jadi harus ada video kitanya. Kenapa? Karena nanti akan terdeteksi oleh sistem bahwa orang tersebut upload ulang video orang lain. Itu akan kena pelanggaran, bahkan lebih parahnya lagi kita akan kena namanya itu shadow ban. Jadi shadow ban ini akun kita tidak akan terbaca algoritma. Kita upload video penontonnya pasti 0, 1, 2 gitu. Yang biasanya ribuan tiba-tiba penontonnya jadi 0. Nah itu biasanya gara-gara itu kena shadow ban karena kita pelanggaran upload ulang video orang lain. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Kalau dia korban, ada begitu ya. Ada sejarah begitu. Kan artinya dia membantu. Mau tanya Kak? Kita kan agak orang coba kita. Ya, seperti apa silakan. Halo? Ya, masuk Bu. Iya,
ini kalau di TikTok apa itu seller itu misalkan kita mau live, apakah ada syarat tertentu tentang follower atau gimana? Itu aja. Sampai telepon dulu. Kalau live itu di akun TikTok biasa Bapak Ibu. Jadi yang pertama untuk live itu kita harus menggunakan aplikasi TikTok yang reguler. Mungkin ada Bapak Ibu yang pakai aplikasi TikTok Lite. Jadi TikTok itu ada 3 ya Bapak Ibu. Saya jelaskan dulu. Yang pertama ada TikTok reguler, kedua TikTok Lite, ketiga TikTok Seller. TikTok Seller itu untuk jualan. Jadi kalau kita punya toko atau toko pribadi itu pasti menggunakan TikTok Seller. Tadi Bapak Ibu kan sudah download TikTok Seller. Itu gunanya untuk apa? Hanya untuk daftar akun affiliate saja. Kalau sudah diterima akunnya besok ya tinggal dihapus aja aplikasi itu. Lalu yang kedua ada TikTok Lite. Nah, kalau TikTok Lite itu namanya aplikasinya itu lebih ringan, tapi fiturnya tidak lengkap. Biasanya HP-HP yang speknya agak rendah direkomendasikan menggunakan aplikasi TikTok Lite agar lancar gitu menggunakan TikToknya. Tapi sayangnya fitur di dalamnya itu berkurang, seperti tidak ada keranjang kuning, tidak bisa live, gitu. Lalu yang ketiga ada TikTok yang lengkap semua di dalamnya ada. Nah, kalau Bapak live gunakan ada minimal follower atau enggak. Menurut pengalaman saya, itu tuh minimal harus 100 ke atas dulu baru bisa Bapak Ibu. Cuman itu bervariasi. Kadang ada juga yang ribuan tapi tidak bisa live. Ada juga yang kadang masih puluhan bisa live. Itu tergantung mana? Tergantung kita aktif upload video atau enggak. Karena TikTok itu akan melihat kalau kita sudah aktif upload video, maka fitur live itu akan muncul otomatis. Cara melihatnya gimana? Ibu kalau lagi upload video, kan di bawahnya klik plus kan di bawah. Nah, pada saat klik plus itu, kalau sudah bisa live, nanti di pinggirnya ada tulisan live. Tinggal tekan aja live, nanti bisa live gitu. Nah, selanjutnya kalau sudah bisa live, kita bisa gak sih kita memunculkan keranjang gitu kan? Biar kita bisa live produk, bisa. Asalkan tadi di step yang pertama tadi, kita daftar seller center, sudah diterima, maka otomatis saat live kita juga bisa menambahkan keranjang saat live itu. Asalkan tadi sudah diterima. Begitu Ibu. Nanti terkait bagaimana cara menambahkan produk saat live, aturannya gimana, kalau sudah diterima, mungkin Bapak Ibu bisa chat pribadi aja ke saya. Nanti kita akan lebih banyak sharing gitu tentang hal itu. Begitu, Bu. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Baik, terima kasih. Ini Ibu Titin Sutina. Alhamdulillah TikTok sellernya sudah di ACC tuh. Berarti itu gak lama ya pendaftarannya. Kita mungkin cuma setengah jam itu sudah ada yang di ACC, Bapak Ibu. Tuh, alhamdulillah. Saya juga sudah di ACC, Pak. Sudah. Tuh. Halo Pak, halo Pak. Halo Pak. Ya, Ini dari Sulawesi Tenggara Pak ya. Ini teman saya lagi tidak bisa terbuka lagi, dia punya link itu videonya kita. Menyiapkan rapat tak bisa terbuka. Gimana caranya Pak ya? Di grup WA aja Bu, tinggal klik linknya Bu. Klik. Silakan Bapak Ibu Klik linknya. untuk yang ketinggalan bisa ditonton di Katanya masih loading Pak. Yang tidak bisa masuk gak apa-apa. Atas nama apa aja Pak ya? Di YouTube-nya Koran Kaca milik Bapak Edi Gunawan. Sudah, alhamdulillah ini ada Ibu Titin, TikTok sellernya udah di ACC, udah ada keranjang kuningnya, tuh kan. Berarti cuma aja. Ya. Tadi ada juga Bapak yang sudah konfirmasi, sudah di ACC juga. Yuk, berarti
cara yang saya berikan itu terbukti Bapak Ibu. Jadi walaupun followernya masih sedikit sudah bisa Iya. beranjak ke Indonesia. Yang sudah diterima tinggal ikuti aja tadi step untuk menambahkan produknya gimana. Terus juga untuk tadi mulai upload produknya gimana tadi sudah saya jelaskan. Ini juga ada Pak Turin. Alhamdulillah TikTokernya udah diterima juga. Ayo Bapak Ibu yang lain yang mau silahkan langsung aja diikuti tadi trik-triknya. Sudah ada beberapa yang diterima. Jadi gak perlu nunggu 1 kali 24 jam, ternyata 30 menitan aja udah beres semua. Silakan Bapak Ibu sebelum di akhir sesinya ada yang mau bertanya atau sharing diskusi juga silakan. Ya, silakan Bapak Ibu, masih ada waktu 10 menit terakhir di sesi ketiga ini. Bagi yang ingin bertanya lebih lanjut, nanti bisa melalui grup WhatsApp ya, yang selalu on, insya Allah nanti akan dijawab langsung baik oleh Kak Gunawan maupun langsung oleh Kak Hamdan mengenai trik dan tips bagaimana kita mendapatkan cuan melalui media sosial. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu yang hadir dari mulai sesi 1 sampai sesi 3, jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya terutama yang di sesi 3. Untuk klaim sertifikat juga boleh nanti di akhir setelah Bapak Ibu mengirimkan jawaban aplikasi di sesi 3, nanti terdapat link untuk klaim sertifikat yang nantinya bisa digunakan di PLN. Lagi terima kasih kepada Kak Hamdan yang sudah memaparkan jawabannya gamblang begitu jelas sehingga alhamdulillah sebagian besar dari peserta hari ini sudah ada yang sukses ya, daftar di TikTok. So, mudah-mudahan yang lain juga bisa mengikuti. Apakah ada yang mau ditanyakan terakhir? Kalau tidak ada, ditutup. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi, yang masih kesulitan, karena alhamdulillah ternyata sudah ada beberapa yang berhasil yang sudah diterima, yang sudah muncul keranjang kuningnya. Jadi mungkin yang masih kesulitan, silakan ditanyakan. Yang masih belum diterima, ditunggu saja 1 kali 24 jam. Nanti akan ada keterangannya diterima atau tidak. Menurut saya, selama datanya lengkap, sesuai KTP, tadi pas pengisian awalnya juga sudah sesuai arahan, insya Allah diterima. Silakan yang mau bertanya lagi. Terkait materi sebelumnya di batch kedua dan batch 1 juga silakan kalau masih mau ditanyakan sekarang nggak apa-apa. Estamos iso. Bagaimana Bapak Ibu? Materinya saya memuaskan. Iya. Sudah jelas berarti ya, tidak ada yang mau tidak ada yang akan ditanyakan lagi. Semuanya sudah selesai, berarti tahapan pendaftarannya tidak ada yang terkendala. Silakan Pak Hamdan untuk closing tutup ini. Sebenarnya Kang, ini ada pertanyaan dulu dari kolom chat dari Ibu Lia Yulioni. Pak, untuk jam upload video, apakah ada tips jam berapa untuk upload video TikToknya? Untuk Bapak Ibu yang masih bertanya, yang baru bergabung, nanti saya akan lihat ke grup kelompok belajar PDF yang di batch, karena di batch kedua itu saya sudah jelaskan gitu mengenai jam upload yang terbaik itu harus jam berapa. Nah, sekarang kita akan jelaskan tipis-tipis. Jadi untuk jam terbaik untuk upload itu adalah saat jam istirahat dan menjelang tidur.
Jam istirahat itu kapan? Pertama jam 11 sampai jam 1 siang. Kenapa kita pilih jam istirahat? Karena saat istirahat itulah orang membuka HP. Dan kemungkinan besar orang akan menemukan konten kita. Jadi jangan sampai kita upload video saat orang kerja. Misalkan jam 9, jam 10, pasti itu akan cenderung sepi. Karena orang itu sedang sibuk kerja. Tapi kalau kita upload jam istirahat, misalkan jam 11 sampai jam 1 siang, itu kemungkinan video kita akan lebih naik karena itu waktunya orang istirahat dan waktunya orang buka HP. Setelah itu kapan? Jam pulang kerja. Jam 5 sore sampai jam 20.00 sampai jam 8 malam. Kenapa? Karena saat itulah orang pulang kerja. Pulang kerja biasanya apa? Ya pasti buka HP, scroll, nonton. Gitu. Lalu juga jam 8 karena orang akan menjelang tidur. Kalau orang tidur biasanya kan scroll-scroll, buka HP. Jadi itu ya kesimpulannya. Kalau untuk jam upload itu pilih jam istirahat antara jam 11 sampai jam 1. Yang kedua jam pulang kerja yaitu jam 5 sore. Dan yang terakhir jam menjelang tidur jam 19 sampai jam 20 malam. Lalu ini juga ada Ibu Indah. Saya izin bertanya, menarik pembeli di marketplace untuk pertama kali. Karena pembeli ini tidak akan membeli jika belum ada yang beli. Bagaimana Pak? Orang. Tuh. Mungkin nanti bisa PC pribadi ya Bu, karena ini sebenarnya ada trik yang cukup lucu yang pernah saya lakukan. Kalau Ibu punya toko pribadi dan yang belinya masih nol, cara untuk menarik pembelinya itu gimana? Itu ada triknya, bisa di PC pribadi. Tapi kalau untuk kita bikin konten, itu triknya gimana? Yang menurut saya yang di batch kedua kemarin harus diterapkan. Yang pertama hook, yang kedua story, dan ketiga offer. Jadi misalkan kalau beli produk obat, untuk hooknya itu wow, keren banget gitu. Lalu kalau kita beli baju, hooknya itu misalkan dipuji suami gara-gara beli baju itu. Jadi dibuat 3 detik pertamanya itu penasaran. Tapi kalau Ibu punya toko pribadi dan pembelinya masih nol, itu ada triknya untuk menarik pembeli dan nanti bisa pakai saya pribadi gitu untuk trik itu. Baik, mungkin karena tidak ada yang tanyakan lagi, closing statementnya media sosial ini ada 2 dampak yang bisa dirasakan secara langsung. Yang pertama dampak negatif, salah satunya akan membuat waktu dan uang kita habis. Waktu kita akan habis saat kita scroll konten-konten yang tidak perlu, lalu uang kita akan habis ketika kita tertarik dengan produk, melihat sebuah produk baru kita ingin beli, dan kita ikut FOMO, akhirnya uang kita habis. Maka yang kedua ada dampak positifnya. Dampak positif selain memudahkan informasi, kemudian juga memudahkan belajar, kita ternyata bisa menghasilkan cuan. Jangan sampai kita, khususnya yang hadir di sini, hanya menjadi pembeli saja, hanya jadi konsumen saja. Tapi kita menjadi pelaku. Salah satunya bagaimana kita menjadi afiliator, mempromosikan produk orang, karena menjadi afiliator itu investasi digital Bapak Ibu. Sekali kita upload, selama video kita belum dihapus, selama itu juga kemungkinan produk yang kita promosikan akan ada yang beli. Walaupun kita lagi tidur sekalipun, walaupun kita lagi liburan sekalipun, selama ada yang beli, yaitu akan menghasilkan untuk kita. Dan itulah salah satu investasi yang menurut saya mudah untuk dilakukan semua orang, tapi dapat menghasilkan daripada kita cuma scroll, daripada kita cuma rebahan. Coba sekarang juga, karena uang dari media sosial itu sangat menggiurkan. Saya pribadi sebagai motivasi, sehari itu bisa menjual 500 sampai 600 pages. Bahkan kalau saya bangun tidur pagi-pagi, sudah ada 100 atau 200 yang beli. Dan itu investasi. Bikin videonya sekali,
bisa dirasakan dampaknya berkali-kali. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Hamdan yang sudah memaparkan dengan jelas penutup dari materi kali ini. Dan habislah sudah 3 sesi kita membahas tentang pemanfaatan aplikasi ataupun media sosial sehingga mendapatkan cuan. Lagi terima kasih kepada semua partisipan, Bapak Ibu, Anugerah, terima kasih atas membantunya, terima kasih partisipasinya di kegiatan di 3 sesi ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari selama 3 sesi ini bisa diimplementasikan dan dipraktikkan. Untuk lebih lanjutnya, silakan bisa didiskusikan di grup ataupun melalui web langsung ke Anda. Nanti nomornya di link di grup. Terima kasih yang sudah mengisi absen, jadi dan mudah-mudahan sukses. Apapun yang ingin Bapak kembangkan untuk di pembelajaran berikutnya, silakan dituliskan di absensi agar kami dari Kombel Semantek bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang lain yang menunjang Bapak Ibu untuk mencukupi kegiatan yang ada di PTN. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas semua kekurangannya. Saya Mas Bohonir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.